Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Ketua Ombudsman nonaktif Azlaini Agus akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polresta Pekanbaru Riau. Azlaini dicecar penyidik dengan 22 pertanyaan terkait kasus penamparan staf Garuda Angkasa Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Yana Novia pada 28 Oktober lalu. Wakil Ketua Ombudsman nonaktif Azlaini Agus mendatangi ruang penyidik Mapolresta Pekanbaru, didampingi 5 pengacaranya Selasa pagi. Azlaini langsung menjalani pemeriksaan tertutup selama 3 jam dan dicecar 22 pertanyaan terkait kasus penamparan staf Gapura Angkasa Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Yana Novia pada tanggal 28 Oktober 2013 lalu. Usai diperiksa, mantan anggota DPR RI itu tidak mengakui kasus penamparan itu. Ia malah menyalahkan ombudsman atas penonaktifan dirinya dan media massa yang mempublikasikan kasus tersebut. Yang pertama yang merugikan saya itu adalah ombudsman sendiri, itu satu. Jadi kita pilah-pilah. Kalau media merugikan, saya rasa cukup merugikan. Tapi saya mau apa dengan media? Kan nggak bisa juga. Iya kan? Sementara itu, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol R. Adang Ginanjar menegaskan tidak ada pemberlakuan khusus terhadap Azlaini. Adang menjanjikan proses penyidikan akan berlangsung transparan dan semua akan diberlakukan sama di mata hukum. Nanti bisa nggak statusnya jadi tersangka di Bang? Nanti di dalam nanti yang bersangkutan sebagai tersangka muda kan salah benarnya buat kita menyatakan. Kita kan suatu penyidikan saja. Prosesnya nanti kita berdasarkan bukti-bukti permohonan itu sudah jelas kira-kira ini kita akan menggelar kembali. Jadi kita profesional aja. Cuma kelihatannya istimewa tuh Bang. Nah, ada yang istimewa. Ya kita dalam arti sebagai orang tua, ya kita kan siapapun juga sama di mata hukum. Masyarakat pun juga baik itu orang tua ya kita kasih yang kira-kira. Polisi berencana mengkonfrontir keterangan Azlaini dengan korban Yana Novia dan saksi lainnya dalam waktu dekat ini. Dari Pekanbaru Riau, Safrial melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, sedikitnya 16 pelajar sekolah dasar negeri 3 Pugul, Kecamatan Riau, Silip, Kabupaten Bangka keracunan saat menikmati jajanan di luar sekolahnya. 1 orang diantaranya harus menjalani rawat inap. Peristiwa keracunan makanan terjadi saat istirahat sekolah jam pertama sekitar pukul 9 pagi. Sejumlah murid sedang menikmati makanan seperti mie ayam, sosis, bakwan kuah, dan gorengan di kantin dekat sekolah. Saat melahap gorengan yang berisi sayuran di dalamnya, satu persatu murid mengeluhkan sakit perut dan pusing-pusing disertai mual. Tiba-tiba belasan murid tersebut langsung muntah-muntah. Bahkan 1 orang murid jatuh pingsan tak kuasa menahan sakit. Melihat kejadian ini, sejumlah murid lainnya langsung melapor kepada guru. Oleh guru, murid ini dibawa ke Puskesmas Riau Silip untuk mendapatkan pertolongan pertama. Beberapa pelajar harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Liat untuk mendapat penanganan lebih lanjut karena kondisinya drop. Pihak rumah sakit belum bisa memastikan jajanan mana yang membuat para pelajar keracunan. Namun dugaan sementara berasal dari makanan yang dikonsumsi pelajar hingga keracunan. Sakit perut, pusing, itu aja. Tapi kondisinya sampai sekarang sih udah agak lumayan. Kedugaan sementara itu dari makanan aja mungkin. Atau ada yang nggak tahu juga ya makanannya kenapa ya gitu. Mungkin ada yang. Terkait penanganan kasus, pihak Polsek Riau Silip masih mengumpulkan sejumlah keterangan. Pihaknya belum dapat mengambil kesimpulan penyebab keracunan tersebut. Pertama kita panggil, kita interogasi, ya kan, sejauh mana dia bertanggungjawabkan apa yang dijual ini kan. Mungkin setelah itu nanti kita lakukan semacam teguran, ya, pembinaan pada pedagang-pedagang itu ya untuk lebih berhati-hati. Tapi apabila ada unsur kesengajaan, Bisa dipidana. Dari Sungai Liat, Bangka Belitung, Fahru Rozi melaporkan.
Warga Sungai Ceper, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, menyerahkan 23 senjata api rakitan beserta 42 butir amunisi aktif ke pihak kepolisian Resort Oki. Penyerahan senjata api rakitan ini dilakukan karena sebelumnya pihak kepolisian gencar melakukan sosialisasi tentang larangan penggunaan senjata api bagi warga. Mendatangi desa Sungai Ceper yang terletak di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan harus menempuh jarak yang cukup jauh dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan speedboat. Desa Sungai Ceper terkenal sebagai tempat pembuat senjata api rakitan di Sumatera Selatan. Bahkan pembuatan senpi ini telah menjadi industri rumahan di kalangan warga Sungai Ceper. Tak mengherankan, penyebaran senjata api yang berasal dari Sungai Ceper telah merebak ke sejumlah daerah di Pulau Sumatera dan Jawa. Tepatnya di Dusun 2 dan 3 karena keinginan warga Sungai Ceper untuk menyerahkan senpi tersebut ke petugas. Sebanyak 23 senpi hasil buatan warga beserta 42 butir amunisi aktif diterima langsung oleh Kapolres Ogan Komering Ilir AKBP Erwin Rahmat. Di Kabupaten Ogi inilah yang di tempat Sungai Ceper ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa di sini memang memproduksi senjata api rakitan. Ya, ada himbauan Himbauannya pada masyarakat yang masih memiliki, yang masih menyimpan dan masih memproduksi segera menyerahkan secara baik-baik. Apabila diserahkan secara baik-baik, baik itu lewat kepala desa maupun dari kecamatan, tidak akan kami proses. Tidak ditahan, Pak ya? Tidak akan ditahan. Warga Sungai Ceper mengaku menyerahkan sejumlah senjata api dengan sukarela, sesuai dengan peraturan undang-undang darurat yang diancam kurungan 20 tahun penjara bagi yang memiliki senjata api. Diketahui untuk satu pucuk senjata api warga Sungai Ceper menjual dengan kisaran Rp500.000 hingga Rp2 juta tergantung dari bentuk senjata api yang dipesan. Warga Sungai Ceper berharap agar pemerintah dapat menyediakan lapangan kerja agar kegiatan industri rumah pembuatan senjata api di Sungai Ceper dapat berangsur-angsur ditinggalkan warga. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Ardian Syah Nugraha melaporkan. Kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya pemerintah Indonesia akan menyiapkan bantuan kemanusiaan atas musibah bencana alam angin topan yang dialami oleh Filipina. Informasinya setelah yang satu ini.